Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sehat, semangat saudara-saudara seluruh Nusantara Indonesia. Ya, alhamdulillah kita dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Karanganyar selamat bergabung. Untuk para pemirsa, dan silahkan di like dan subscribe, kemudian di share supaya tidak ketinggalan selalu update up to date berita-berita dari channel YouTube PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Karanganyar. Ya, kita kedatangan kerawuhan salah seorang pengurus dari PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Karanganyar, yaitu Bapak Hasyani Muhammad Soleh. Beliau adalah Komandan Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Karanganyar, dan juga beliau Bapak Hasyani ini adalah seorang pejuang Republik Indonesia. Jadi beliau ini adalah seorang veteran pensiunan dari TNI. Kemudian beliau juga pengalamannya banyak selama bertugas dinas di TNI. Selamat datang Pak Hasyani Muhammad Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengimplementasikan dari perjuangan beliau untuk NKRI. Yang sebelum beliau ini masa pensiun, dia ini adalah sosok pejuang TNI. Jadi ikut berjuang di mana-mana. Jadi Pak Hasyani, tolong ceritakan dulu karier Anda, karier jenengan untuk TNI, untuk Republik Indonesia. Yeah. Kami menyampaikan bahwa ini adalah saya sebagai pemuda veteran. Saya adalah pejuang dan apa. Jadi saya di waktu masih muda itu pemuda pada tahun 70 ada seorang teman, ya, cita-cita seluruh pikiran saya tentang cerita Timur. Saya bilang Pak Dedi Timur seperti berangkat semenjak bulan. Justru itu saya tertarik. Kamu berani? Saya bilang gitu. Siap, berani. Nanti panggilan jiwa ya? Ya, panggilan jiwa. Siap, berani. Kalau mati gimana? Bom. Soal mati bukan tentara pun, semua orang pasti mati. Bismillah. Jadi saya justru merasa tambah senang. Setelah itu saya mau sama bapak saya. Bapak saya kelihatannya nggak tega, saya masuk tentara. Kata bapak saya pejuang Fatimah, veteran. Itu veteran. Jadi asal usul tentara itu yang sering kita pelajari, mendapatkan pelajaran sejarah dari sejak bangku SD, SMP, SMA. Jadi bentuknya TNI itu sebelumnya adalah TKN,
kemudian sebelumnya juga TRI, terus sebelumnya juga BKR. Itu gabungan dari beberapa unit pasukan, beberapa jenis pasukan seperti dari PETA, dari Kenil, kemudian juga dari Hizbullah, dari berbagai unsur perjuangan yang ada di Indonesia. Ya memang perjuangan itu untuk mendukung kebahagiaan bangsa Indonesia yang diterima Tuhan semua anaknya berhormat Allah, dan itulah anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke tidak mengenal ras apapun, bersatu berjuang untuk menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat atas rahmat Allah Ta'ala, sehingga hati membara, ya, bergelora, semangat bersatu padu pada anak bangsa semuanya yang ada di Indonesia. Pemirsa, kita ingin mendengarkan dari pengalaman beliau selama masa dinas, masa tugas berjuang untuk Indonesia. Jadi tadi setelah ada Bamil untuk ke Timur dulu, sekarang Timur Leste. Itu tahun berapa itu? Kalau diceritakan. Ya, karena panggilan dari Allah dalam lubuk hati saya. Di situ sebenarnya saya di waktu masih jadi pemuda baca-baca, ya, itu ada ulang tahun dari veteran. Ya. Dan veteran dihadiri Pangdam 7 di Ponorogo adalah Pangdam 4. Dulu Pangdam 7, sekarang Pangdam 4. Nah itu Pangdam siapa yang gitu, yang mau meneruskan perjuangannya orang tua. Saya ya sudah terbiasa itu kumpul-kumpul di waktu jadi pemuda baca-baca. Show! Bilang itu seakan-akan saya itu seperti militer, pada saya belum. Nah, itu jadi secara spontanitas. Kita tahun berapa itu, Mas? Nah, pada waktu itu ya sekitar 80-an. 80 ya. Bulan-bulan itu terus bagaimana Pak? Tulisan itu kan tidak panggil dan atau Pangdam Panglima ya. Terus Pangdam ini pun pada disitulah saya masuk di Wamil Upasandai. Sekarang Kopassus. Dulu yang LPKAD, ya, kemudian Kopasanda, kemudian Kopassus. Nah, itu dari Pangdam 7 di Ponorogo dulu ya. Itu memang Wamilnya itu untuk kesatuan Kopasandai, untuk Kostrat itu enggak ya? Enggak. Oh, seperti itu. Jadi yang tapi bisa saya diberi kesempatan untuk memilih. Oh, memilih. Wamilnya waktu itu dibuka Kopasanda. Ya. Tapi saya dikasih kesempatan untuk memilih. Terus kemudian mendaftar, pilih. Ya, itu sudah tes. Sudah tes. Ya. Nah, apa itu terus saya ditanya mau pilih yang mana? Oh, Di gitu. Kostrat atau di Kopassus atau di Kuat Barat. Dan sebagainya bisa juga bisa pilih. Terus saya ya kalau masalah kita kan belum tahu sesuatu itu. Ya. Saya itu yang mau berangkat ke Timur Timur yang mana? Itu. Oh, itu di Kostrat abad 13 di Surabaya itu. Kalau Kostrat itu. Nah, kalau yang Kopasanda ya, bisa di Satu Suro juga di daerah Sumbawa juga. Ya. Nah, gitu. Terus saya kirim ya, satu truk di Aman 13. Terima kasih ini Milih di kayak mau berangkat ke Timur Timur. Oh, Timur itu yang Ya, di abad 13 Kostrat. Lomba 13 Kostrat. Ya, itu terus di Kopasandanya ya. Terus berangkat ke sana. Alhamdulillah atas nama Allah berhasil. Ya. Waktu itu
jatahnya itu 12 bulan di atas rahmat Allah, 7 bulan 3 bulan jangan bereaksi. Ini kita di luar dari, kita tidak membahas masalah politik antara Republik Indonesia dengan Timor Leste ya. Jadi Bapak Kasyani waktu itu mendarat di Dili gitu ya, Kasyani ya? Ya. Di Dili, selama di sana 3 sampai 12 bulan. Alhamdulillah. Nah, kemudian Pak Kasyani sering berjumpa dengan pejuang kemerdekaan Timor Leste. Jadi saya baru saat di sana itu bukan, menurut saya itu bukan musuh. Ya, Jadi saya mau silaturahim. ya, Ya alhamdulillah. Ya ada yang namanya pro kontra ya. ya. Ya ada yang pro dari saya. Makanya saya itu berniat amar ma'ruf nahi. Dan pemirsa, jadi dari TNI itu seperti dikirim sebagai pasukan perdamaian PBB. Nah, di Lebanon ataupun di Timur Tengah itu tidak memihak manapun. Jadi tujuannya untuk keselamatan perdamaian. Jadi siapa yang Rusia yang membutuhkan bantuan itu ditolong waktu itu. Jadi ini gambaran dari Pak Kasyani itu juga seperti itu, dikirim di Timur waktu itu ya, tujuannya untuk perdamaian dan kebaikan umat manusia seperti itu ya. Nah, kemudian Pak Kasyani setelah dinas dari Timor Leste, itu dikirim kemana lagi? Kami termasuk ya itu kan nasional bahkan Internasional. Itu. Jadi kalau di dalam negeri ini dari Sabang sampai Merauke, termasuk Ambon. Aceh. Jadi itu memang sudah patut jalan. Ya, tugas ya, kewajiban. Ya, Pak Kasyani sendiri pernah dikirim kemana setelah dari Timor Leste itu? Ya. Nah, ini pengalaman yang paling rawan dan menarik, menjadi tantangan dari Pak Kasyani. Mungkin Ambon atau Kamboja yang paling jadi tantangan Pak Kasyani supaya ini kan di tengah konflik. Nah, mungkin Kamboja itu pemberontakan itu ya. Kalau Ambon itu kan konflik SARA. Konflik SARA itu bagaimana Pak Kasyani sebagai Kostrat ya, itu ditugaskan di Ambon waktu itu ada konflik Ambon gitu ya. Nah, itu Acang dan Bukit. iya. Nah, disitulah kami ya lagi acara bakti. Iya. Itu saya memimpin sweeping. Nah, Jadi sweeping apa itu sweeping? senjata Oh, ternyata. warga yang ada di sana dari Atal atau Islam dan sama-sama. Ya. Nah disitulah kami bertindak ya, tadi amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi Amar ma'ruf nahi munkarnya ini kepada semua umat beragama ya. ya Jadi nggak tidak memandang tapi untuk persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ya. Ya. Nah disitulah saya yang ada mimpi tentang sweeping. Ya. Kalau menurut kami kan perintahnya kan diminta senjatanya, entah itu Terus senjatanya jenisnya apa aja itu, Pak? ya senjata rakita, Rakita. sendiri. Oh, Karena ya kalau riba ya nggak bisa paling terpakai dulu. ada senjata selundupan gitu juga ada. Enggak. Ada. Lalu waktu sweeping itu Nah terus saya menginstruksikan, saya kalau menghadapi seperti itu, saya stop, ya kita pakai selamat pagi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak. ya tergantung Sikap manusianya ya. Sikap Ya, sebagai kondisi ya ditemui orang Islam atau dari agama Kristen gitu ya. ya di situ saya walaupun TNI, saya kan orang kecil. Iya.
Jadi punya istilah Unggah-ungguh. unggah-ungguh atau ulu tanpa pulau menang tanpa masuk. Iya. Maka dari itu saya mohon maaf atau apa Itu apa itu? Mahpah itu apa ya? ya itu mama apa entah itu dari Nasrani maupun Itu panggilan untuk di sana. Oh, di masyarakat Ambon. apa Oh, gitu. kan di sana itu sebenarnya bela Bandung sebagai saudara. Oh, saudara. Oh, itu apa? Islam sama sama non muslim yang Nasrani bela Bandung Iya. dari saudara. Makanya alhamdulillah saya di waktu itu tidak saya minta senjatanya, tolong Pak, tolong dikerawin baik-baik ya. Tolong apa itu senjatanya dirawat, tolong terpaksa banget itu baru dipakai. Jadi nggak diminta? Enggak, terus nanti soal keamanan saya akan pada Bapak TNI ya biar kita tuh segera aman. Jadi bahasanya halus. Itu artinya juga hanya dengan serta merta dengan ikhlas menyerahkan sendiri gitu senjatanya ya. Ini Soalnya kan nggak boleh kan. gini kan saya nggak berbeda saya minta. Iya. Dan memberikan pengertian. Saya itu bilang semua ya Bapak TNI Ya. terima kasih. Rasakan pada Ya itu yang saya minta itu hatinya. artinya Jadi saya akan minta senjatanya. Soalnya walaupun saya minta takut saya, kalau orang Jawa ya sebelum saya TNI, kalau dia tuh hatinya sakit, itu malah berat. iya betul. Jadi sentuh hatinya dulu. Nah, nanti masyarakat itu sudah merasa aman. Dikumpul sendiri. Nah, itu senjatanya dikumpulkan sendiri, diserahkan sendiri. Itu luar biasa pemirsa. Jadi apa yang dilakukan Pak Kasyani di Timor Leste, kemudian di Ambon, dan masih banyak lah tugas-tugas dinas beliau keluar kota, luar daerah maupun luar negeri. Nah, ini kita meminta pesan dan kesan untuk anak bangsa seluruhnya. Jadi untuk semua umat beragama supaya tercipta perdamaian, persatuan dan kesatuan untuk negara Republik Indonesia. Monggo, Mbak. Ya, bismillah. Kita sebagai anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh pelosok tanah Indonesia, mari kita bersatu, kita bersama-sama, baik dengan rasa untuk mewujudkan cita-cita kita sebagai negara kesatuan Indonesia aman, tentram, dan damai. Bismillah, kalau kita merasa terpanggil jiwa dan raga kita, insya Allah semuanya akan terlaksana dan dikabulkan oleh Allah. Karena kita itu tidak ada orang lain. Nah, dan kita bersatu syukur bahwa kita sebagai anak bangsa, ya, anak Indonesia, ya, semua suku dan bangsa-bangsa lain pun tetap bersatu. Nah, kan banyak di luar negara kita itu ya satu bangsa tapi tak menjadi negara lain. Nah disinilah kita harus benar-benar cinta, ya, cinta pada diri sendiri, pada lingkungan, ya sampai kan dan sampai seluruh ya bangsa dan negara agama di Indonesia Semuanya. ya di segala penjuru dunia. Insya Allah kita jadi orang yang bahagia dan tetap merdeka. Nah, ini untuk penyemangat dari seluruh warga negara Republik Indonesia yang menyaksikan dari tayangan ini. Mohon kesediaan dari Pak Kasyani menyanyikan satu lagu Mars dari TNI yang Pak Kasyani masih terus akan tertancap dalam sanubari Pak Kasyani. Nah ini tampilnya saya yang istilahnya agak umum. Ya, betul.
Jambune opo isine, bajune opo adine, loro-lorone podo ayune, kari nembung wong tuane. Jangan lupa akidah agama masing-masing, apa yang kita percaya di hati kita. Une opo isine, bajune opo adine, loro-lorone podo ayune, ayo dinikah wae. Insya Allah barokah. Amin. Siapa kita? Warga Indonesia, Cinta damai, aman dan sentosa, NKRI, harga mati, Pancasila, jaya, Nusantara, bahagia. milik kita. Amin. Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita tetap semangat di bumi Nusantara Indonesia. Ya, terima kasih. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.